Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren seperti Rabbani Fidah, terhormat guru-guru, teman-teman, dan tak lupa keluarga saya di rumah, semoga saya selalu dan berbahagia. Sini saya Nisan Rulita dari kelas 12 MA Al-Qalar Rabbani Fidah akan presentasikan tentang petak bajinasi saya dari pelajaran sejarah kelas 12 tentang alat komunikasi yang kedua. Nah, di sini ada kemarin kan kita bahas tentang telepon seluler dan SKSD Palapa. Yang ini tuh ada radio dan televisi. Nah, radio itu pertama ditemukan oleh Dr. Lee De Forest di Amerika Serikat pada tahun 1916. Beliau adalah pelopor dari munculnya radio. Nah, kemudian beliau tuh pelopornya akhirnya disempurnakan, beliau dulu yang memunculkan, kemudian disempurnakan oleh Google Marconi. Nah, Google Marconi ini juga menemukan telegraf tanpa kawat. Jadi ada penghubung tapi nggak ada kawatnya. Kemudian akhirnya tahu kayak gini akhirnya sama Dr. Lee disempurnakan lagi, akhirnya Dr. Lee menemukan vakum tube. Nah, vakum tube pada tahun 1906. Nah, vakum tube ini gunanya untuk memberikan kayak tabung, tapi dia tuh memberikan sinyal gitu ya. Dan disempurnakan lagi. Akhirnya kan banyak penyempurnaannya. Itu sebelum sempurna dikembangkan lagi, tapi oleh Profesor E.H. Armstrong di Universitas Columbia. Beliau akhirnya meneliti dan mengembangkan kembali radio. Akhirnya muncullah jaringan FM pada tahun 1933. Nah, FM ini lebih jernih daripada yang di awal vakum tube tadi ya. Vakum tube itu FM itu lebih jernih. Kemudian FM berkembang lagi menjadi FM dan AM. Nah, dulu gunanya dari radio ini sebagai hiburan, penerangan dan pendidikan saja. Tapi sekarang di berbagai negara radio itu berguna untuk propaganda politik antar negara seperti itu. Dan kita lanjut di televisi. Televisi ini awal ditemukan, televisi adalah alat teleskop elektronik. Nah, gunanya televisi itu untuk mengirim gambar tanpa kabel. Ini tuh pada tahun 1894 oleh mahasiswa Berlin namanya Paul Nipkow. Ini beliau tuh menemukan televisi untuk mengirimkan gambar tapi tanpa kabel pada tahun 1884. Kemudian akhirnya televisi itu masuk ke Indonesia pada tahun 1962. Pada tahun itu ada Asia Games. Ada Asia Games pada tahun 1992 tersebut. Dan akhirnya peresmian di Indonesia ini berbicara tentang Indonesia ya. Ketika televisi itu masuk ke Indonesia pada tahun 1962 pada itu Asia Games, ada channel awal masuk yakni TVRI. TVRI ini diresmikan oleh Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1962 juga pada saat itu. Kemudian 1949 akhirnya diizinkan untuk pendirian stasiun TV lainnya. Tidak hanya TVRI. Dulu emang ya awal mula muncul tuh TVRI. Kemudian akhirnya diizinkan oleh Soekarno pada tahun 1989 channel yang muncul. Yang pertama itu ada RCTI. RCTI ini muncul pada Agustus 1989. Kemudian SCTV, yang kedua SCTV. Ini muncul di Agustus juga 1989. Ketiga itu TPI. TPI ini muncul pada bulan Januari 1991. Terus itu Antv, yang keempat Antv ini muncul pada tahun 1993. Kemudian yang tertera di situ ada Global TV yang muncul pada tahun 2003. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ini alat komunikasi yang kedua yang ada di Indonesia yang berkembang, yakni radio dan televisi. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf bila ada kesalahan kata perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.